Halo, how is it going? Perkenalkan, saya Hansan Antonio dan rekan saya Wengki Saputra. Kami dari Isaka Student Group Venus University. Pada video ini, kami berdua akan menjelaskan suatu topik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh IT auditor. Sebelum memulai, silakan ambil posisi ternyaman kalian, kemudian selamat menyaksikan. Perusahaan-perusahaan startup menjadi pioneer baru perekonomian Indonesia, terutama di era digital saat ini. Startup Ranking mencatat Indonesia memiliki 2.421 startup per Agustus 2022. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak ke-6 di dunia. Selain itu, Ekonomi Southeast Asia 2021 Report yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company melaporkan bahwa gross market value dari ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar US dollar pada 2021, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan nilai ini akan masih tumbuh terus ke depannya dengan compound annual growth rate sebesar 20% hingga tahun 2025. Masifnya dan cepatnya perkembangan teknologi di Indonesia melahirkan startup-startup baru yang menjadikan IT sebagai inti bisnis mereka. Fenomena ini membuat keamanan sistem teknologi perusahaan rawan terhadap berbagai ancaman. Salah satu profesi yang dapat mengatasi masalah ini adalah IT auditor. Seorang IT auditor sangatlah penting bagi perusahaan yang bergantung pada teknologi, karena merekalah yang memastikan bahwa aset perusahaan dilindungi dan sistem teknologi bekerja pada tingkat optimal. Kebutuhan profesi IT auditor di dunia kerja terus meningkat setiap tahunnya. Biro Ketenagakerjaan AS menyebut pekerjaan yang berhubungan dengan keamanan informasi diproyeksikan tumbuh 35% dari 2021 hingga 2031. Maka dari itu, profesi IT auditor menjadi pilihan karir yang menjanjikan dan menguntungkan ke depannya. Lalu berikutnya adalah syarat-syarat menjadi seorang IT auditor. Persyaratan untuk menjadi auditor TI dapat bervariasi dan spesifik. Namun berikut adalah persyaratan umum untuk mendapatkan posisi ini. Pertama, dari aspek pendidikan. Kamu harus memiliki gelar sarjana dari sistem informasi atau ilmu komputer atau lainnya yang terkait teknologi informasi. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kamu dari jurusan lain untuk menempuh profesi ini, asalkan kamu dapat menunjukkan bukti nyata bahwa kamu memahami secara baik konsep fundamental teknologi informasi. Kedua adalah hard skills, terampil dalam mengoperasikan Microsoft Office, Google Suite, audit command language. Dan ketiga adalah soft skills, yakni kemampuan yang baik dalam berpikir analitis, memecahkan masalah, presentasi, dan pelaporan. Kemudian adalah aspek yang akan membuat kamu lebih menonjol di dunia kerja, yaitu memiliki sertifikasi yang disediakan oleh Isaka dan pengalaman magang. Selanjutnya mungkin muncul pertanyaan, dengan syarat-syarat ini memang apa saja tugas yang akan dilakukan oleh IT auditor? Tanggung jawab utama sebagai IT auditor adalah 1. Menerapkan standar audit yang telah ditetapkan di seluruh infrastruktur teknologi perusahaan. Kedua, mengaudit dan menilai semua aspek dalam penerapan jaringan perusahaan. Ketiga, mengawasi integritas dari semua proses di perusahaan dan merumuskan strategi audit yang kohesif. Keempat, mengembangkan dan mengevaluasi proses audit, kemudian melaporkan hasilnya. Oke, terima kasih Kak Hans. Selanjutnya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh IT auditor? Ada banyak kemampuan yang digunakan nantinya. Dari semua, aku hanya menyebutkan 5. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi. Yang kedua itu ada pengenalan logis, di mana IT auditor menganalisis sistem IT dan arsitektur jaringan untuk proyek audit, yang mana memerlukan penggunaan logika dan pemikiran kritis untuk melakukan analisis yang tidak memihak dan menilai data. Yang ketiga itu keterampilan teknis, di mana IT auditor menganalisis dan memelihara sistem IT bisnis menggunakan pemahaman mendalam mereka tentang aplikasi teknologi.
Yang keempat itu attention to detail. Karena IT auditor bekerja banyak dengan sistem atau network di mana terdiri dari berbagai macam komponen, sehingga IT auditor bekerja dengan banyak data dan mengandalkan kemampuan mereka untuk mengevaluasi detail, menerapkan strategi, dan menciptakan solusi tertentu. Dan yang terakhir itu adalah leadership skills. Berikut adalah sertifikasi CISA dari ISAKA yang menunjang karir sebagai IT auditor. Bisa dilihat gambar sertifikasi CISA oleh ISAKA pada bagian kiri. Selanjutnya, apa saja syarat untuk mengikuti ujian CISA? Yang pertama itu memaksimalkan 1 tahun pengalaman di bidang sistem informasi atau 1 tahun pengalaman audit sistem non-informasi. Yang kedua itu 60 hingga 120 jam kredit semester universitas yang diselesaikan. Yang ketiga itu gelar master atau sarjana dari universitas yang mensponsori program ISAKA. Yang keempat, gelar master dalam keamanan informasi atau teknologi informasi dari universitas terakreditasi ISAKA. Yang kelima itu instruktur universitas yang memiliki 2 tahun pengalaman di bidang terkait seperti ilmu komputer, audit sistem informasi, atau akuntansi dapat menggantikan pengalaman itu dengan 1 tahun pengalaman kerja. Lalu, apa saja manfaat dari sertifikasi CISA? Ada banyak manfaat yang didapat dari sertifikasi ini. Aku hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama itu kesempatan untuk bekerja di mana saja di dunia karena sertifikasi ini diakui secara internasional. Yang kedua, kesamaan bahasa dalam membahas atau menganalisa sesuatu topik karena pemegang sertifikasi telah mempelajari pengetahuan di area yang sama. Yang ketiga, menaikkan kompetensi dan citra perusahaan yang memiliki pegawai bersertifikat. Yang keempat, menjamin reputasi positif sebagai profesional audit kontrol, penjaminan, dan keamanan sistem informasi karena pemegang sertifikat CISA dihargai sebagai profesional auditor sistem informasi yang memiliki kualifikasi tinggi. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan, berikut adalah kesimpulan dari pembahasan hari ini. Masifnya dan cepatnya perkembangan teknologi membuat keamanan sistem teknologi perusahaan rawan terhadap berbagai ancaman. Maka dari itu, IT auditor sangatlah dibutuhkan oleh banyak perusahaan, mengingat perannya yang cukup vital dalam mengelola data perusahaan. Syarat menjadi IT auditor, yang pertama itu gelar sarjana dari jurusan sistem informasi, ilmu komputer, atau lainnya yang terkait dengan teknologi informasi. Yang kedua, terampil dalam mengoperasikan Microsoft Office, Google Suite, Audit Common Language. Yang ketiga, kemampuan yang baik dalam berpikir analitis, memecahkan masalah, presentasi, dan pelaporan. Yang keempat, memiliki sertifikasi yang disediakan oleh Information System Audit and Control Association atau ISAKA. Yang terakhir, memiliki pengalaman profesional bagi analisis sistem komputer, database administrator, auditor, atau yang terkait lainnya. Selanjutnya, ada tanggung jawab pertama sebagai IT auditor. Yang pertama, menetapkan standar audit yang telah ditetapkan di seluruh infrastruktur teknologi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan mengevaluasi proses audit, kemudian melaporkan hasilnya. Yang ketiga, mengaudit dan menilai semua aspek dalam penerapan jaringan perusahaan. Yang terakhir, mengawasi integritas dari semua proses di perusahaan dan merumuskan strategi audit yang kohesif. Terlepas dari syarat dan tanggung jawab IT auditor, tentu juga harus memiliki skill atau kemampuan yang cukup memadai di bidangnya. Yang pertama itu ada bidang komunikasi, penalaran logis, keterampilan teknis, attention to detail, dan leadership skills. Terlepas dari itu, ada sertifikasi CISA yang bergerak di bidang IT audit yang mana akan membantu karir seseorang IT auditor, di mana sertifikasi tersebut
menunjukkan bahwa dia sudah diakui sebagai IT auditor profesional dan menjamin perusahaan itu di mana memiliki reputasi yang bagus serta memperluas kesempatan bekerja dan juga menambah tingkat pengetahuan mengenai IT audit. Setelah mendengarkan materi-materi yang telah disampaikan, mari kita mengulas sedikit apa saja yang telah dipelajari dengan menjawab 5 soal berikut. Soal pertama, berikut alasan yang mendorong seorang IT auditor semakin dibutuhkan oleh perusahaan, kecuali A. Peningkatan belanja atau pengeluaran teknologi informasi perusahaan, B. Peningkatan terorisme dan kejahatan di dunia maya, C. Peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia, D. Peraturan dan standar yang menekan perusahaan untuk memastikan kontrol yang memadai atas aset dan proses TI mereka. Jawaban yang benar adalah C. Peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia. Soal kedua, sertifikasi ISAKA yang secara khusus diperuntukkan bagi IT auditor, yaitu A. Information Technology Certified Associate, B. GIAC Systems and Network Auditor, C. Certified Internal Auditor, D. Certified Information System Auditor. Jawaban yang benar adalah D. Certified Information System Auditor atau disingkat CISA. Soal ketiga, salah satu tanggung jawab sebagai IT auditor adalah A. Memahami sistem pencatatan dan transaksi, kemudian menilainya untuk laporan keuangan, B. Mengaudit dan menilai semua aspek dalam penerapan jaringan perusahaan, C. Mendapatkan sertifikasi CISA, D. Menyusun perencanaan untuk promosi produk melalui channel digital. Jawaban yang benar adalah B. Mengaudit dan menilai semua aspek dalam penerapan jaringan perusahaan. Soal keempat, pilihlah pilihan yang benar mengenai soft skills yang harus dimiliki oleh IT auditor. Jawaban yang benar adalah D. Attention to detail, presentasi dan pelaporan, serta penalaran logis. Mengapa? Karena ketiga kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk menganalisis sistem serta mengkomunikasikan hasil audit. Soal kelima, apa perbedaan antara auditor teknologi informasi dan auditor keuangan? Jawaban yang benar adalah A. Audit teknologi informasi mengevaluasi kinerja desain sistem teknologi, dan audit keuangan melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan perusahaan. Berakhir sudah pemaparan materi mengenai kemampuan yang harus dimiliki IT auditor. Saya dan rekan saya Wengki izin pamit undur diri. Semoga setelah menonton video ini kamu memiliki pengetahuan baru dan mengulik lagi mengenai profesi IT auditor. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.